Shalom Elohim, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini, hari ke-670 renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasalnya pertama, ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berbahagialah di sini adalah kata yang sama yang digunakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kata berbahagialah yang digunakan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah makarios. Selain berbahagia, makarios juga berarti diberkati atau untung. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mau makarios, hidup bahagia, beruntung dan diberkati Tuhan? Pastinya amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hidup kita makarios, hidup kita berbahagia? Amin. Mari kita belajar dari Wahyu 1 ayat 3. Yang pertama, berbahagialah yang membacakan. Jadi orang yang makarios yang pertama adalah orang yang suka baca firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa salah satu kehebatan orang Israel, orang Yahudi adalah pada pendidikan. Orang Israel sangat konsentrasi dalam mendidik anak. Mereka sejak dari kecil, orang tua mereka sudah mengajarkan anak mereka untuk membaca Taurat Tuhan. Amin. Ini kunci kehebatan orang Israel, sehingga mereka menjadi orang yang berpengaruh di seluruh dunia. Saudara perhatikan, hampir semua penemu di dunia ini semua orang Israel. Mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil karena mereka diajarkan membaca firman Tuhan dari sejak kecil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan ini, bahwa mereka yang membaca firman Tuhan akan makarios, akan hidup beruntung, diberkati dan berbahagia. Amin, haleluya. Mari mulai sekarang, saudara sebagai orang tua, ajarkan anakmu sejak dini membaca firman Tuhan. Amin, haleluya. Karena orang yang membaca firman Tuhan akan diberkati. Semakin banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kita akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil komitmen untuk membaca firman Tuhan. Saudara, sekarang ini banyak sekali waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Jangan buang-buang waktu kita hanya dengan main HP, hanya dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk semakin banyak waktu membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena orang yang membaca firman Tuhan akan makarios, hidupnya akan bahagia, beruntung dan diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah ia yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang makarios yang kedua adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Siapa itu? Jemaat Tuhan, saudara dan saya. Amin, haleluya. Saya belajar bahwa perjalanan orang Israel itu semua ditentukan oleh firman Tuhan. Nabi atau pemimpin umat, raja, harus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang akan mereka perbuat? Apakah mereka harus maju, menyerang, atau berdiam diri, bertahan, atau mundur? Mereka harus mendengarkan suara Tuhan. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, apa kata firman Tuhan itu? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, tulah kutu, corona dan lain sebagainya. Amin.
Tuhan akan jauhkan semua itu, hal-hal yang buruk, negatif dari rumah kita. Amin. Haleluya. Coba seandainya orang Israel tidak mendengarkan firman Tuhan waktu mereka di Mesir, pasti mereka akan kena tulah. Betul? Tapi karena mereka mendengarkan suara Tuhan, sehingga tidak ada satupun orang Israel yang kena tulah. Karena apa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, masih kepala batu, keras kepala, saudara akan kena tulah. Bertobat. Saudara ingat waktu sekolah, kalau kita tidak fokus mendengarkan guru mengajar, kita pasti dihukum, betul? Apalagi kalau kita main-main di saat firman Tuhan disampaikan, kelar hidup lo. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan di saat firman Tuhan disampaikan kita sibuk dengan kesibukan kita, sama seperti dengan Marta yang sibuk melayani Tuhan. Kalau sudah firman Tuhan disampaikan, mari kita seperti Maria yang duduk diam dengarkan firman Tuhan yang keluar dari sang firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau konsentrasi. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, menuruti atau melakukan firman Tuhan. Berbahagialah ia yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang makarios, yang beruntung dan diberkati serta bahagia, ya, adalah mereka yang menuruti atau melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sangat-sangat miris melihat banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tapi sayang sekali mereka tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada berapa banyak orang yang sudah melayani Tuhan, tapi masih hidup dalam kemunafikan, masih terikat dengan dosa. Mereka masih menyimpan dendam, sakit hati, akar kepahitan dalam hidup mereka. Bahkan masih ada kesombongan dalam diri mereka. Padahal Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita hidup dalam kebenaran dengan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kita melepaskan pengampunan agar tidak terikat dengan dendam, sakit hati, dan akar pahit. Amin. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang mantap, mahir menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak cukup mahir dalam melakukannya. Sangat-sangat disayangkan sekali. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang Kristen, teorinya bagus, tapi prakteknya nol besar. Tuhan mau saudara menguasai teori yaitu firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang yang makarios, yang berbahagia, beruntung dan diberkati Tuhan adalah mereka yang menuruti atau melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita makarios, supaya hidup kita berbahagia? Kita belajar Wahyu 1 ayat 3. Yang pertama, baca firman Tuhan. Yang kedua apa? Dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup dengan membacakan ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Tuhan ini bilang begini. Bila saudara-saudara membacakan nubuat ini di hadapan jemaat, saudara akan mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Orang-orang yang mendengarkannya ketika dibacakan dan melakukan apa yang dikatakan di dalamnya juga akan diberkati. Karena sudah hampir tiba saatnya semua perkara ini digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami semua supaya kami belajar membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Dalam rumah tangga mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini. Berkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami ini
dari serangan COVID-19 ini. Tuhan berkati pemerintah pusat, pemerintah di daerah. Tuhan berkati gugus percepatan penanggulangan COVID-19. Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan serta hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja maksimal. Kami rindu ya Tuhan, beberapa waktu ke depan ini bangsa kami Indonesia boleh terbebas dari virus COVID-19 ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan ini. Kami siap untuk diberkati dengan berkat-berkat surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bertambah-tambahlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai dalam kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang membuat kembali channel YouTube saya yang sempat terhenti beberapa waktu. Saya banyak sekali mendapat masukan dari teman-teman, dari pendengar yang setia untuk membuat channel YouTube ini supaya semakin banyak orang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung channel YouTube saya dengan mensubscribe, like, dan men-share channel YouTube saya supaya makin banyak orang dijangkau oleh Injil Tuhan, makin banyak orang terselamatkan hidup mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih atas supportnya, dukungannya. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.